adalah Daihatsu Ayla, salah satu mobil paling murah di Indonesia yang bisa kalian beli. Nah, kita baru aja ngetes lengkap si Ayla baru ini. Jadi kenapa sih kalian harus mempertimbangkan si Ayla ini dibanding mobil paling laku se-Indonesia, Honda Brio, atau dibanding saudaranya sendiri deh, Toyota Agya. Nah, sebelum masuk ke reviewnya, simak dulu sponsor dari video kita kali ini, asuransi Garda Auto. Siapa coba yang belum tahu asuransi Garda Auto? Asuransi mobil yang namanya pasti udah nggak asing lagi di telinga orang Indonesia. Nah, salah satu keunggulan asuransi Garda Auto ini adalah kalau terjadi sesuatu, proses klaimnya sangat mudah karena bisa dilakukan via berbagai channel. Pertama, bisa menggunakan aplikasi Garda Mobile Auto Care dari smartphone kita langsung. Cukup tentukan lokasi klaimnya sesuai keinginan kita dan dapat prioritas saat melakukan survei di Garda Center atau di cabang. Bisa juga klaimnya via telepon Garda Akses 24 jam. Cukup hubungi nomor di sini aja. Dan proses lapor klaim hingga permintaan darurat pun bisa dibantu loh. Dan terakhir, bisa juga klaimnya langsung datang ke kantor cabang terdekat di tempat-tempat yang strategis banget yang tersebar di seluruh Indonesia. Mudah banget kan proses klaimnya? Penuhi kebutuhan perlindungan berbagai produk Anda hanya dengan asuransi di gardaauto.com. Dan buat detailnya simak di review lengkap Daihatsu Ayla. 1. Varian dan warna. Kayak Xenia dan Sigra, variannya Ayla termasuk luar biasa banyak. Bahkan kalau ngitung kombinasi pilihan mesin, tipe dan transmisinya, totalnya ada 12 varian Ayla yang bisa kalian pilih. Dan ini harganya dari 100 jutaan sampai 160 jutaan loh. Jadi rentang harga yang cukup lebar dan ini pun tampangnya cukup beda-beda. Nih, kita kasih lihat. Dari paling bawah, varian D1000cc manual, di atasnya ada D plus 1000cc manual, di atasnya ada X 1000cc manual, dan di atasnya X Deluxe 1000cc manual, dan X1000cc ini juga ada yang varian transmisi otomatis. Begitu juga yang X Deluxe 1000cc ada yang otomatis. Di atasnya lagi ada X1200cc manual dan X1200cc otomatis, dan R1200cc manual dan R1200cc otomatis. Paling atas ada R Deluxe 1200cc manual dan R Deluxe 1200cc otomatis. Banyak ya. Pilihan warnanya ada 7. Ada kuning ini, putih, silver, grey, hitam, merah, dan orange. 2. Eksterior cukup menarik. Buat mobil paling murahnya Daihatsu, sebenarnya kita cukup suka karena tampang depannya Ayla baru ini termasuk menarik, non-agresif, dan dibuat beda pula sama Agya yang sekarang yang kayak gini depannya. Tapi ingat, tampang agresif ini baru mulai kalian dapat di setiap varian 1200cc. Varian 1000cc-nya masih pakai tampang lamanya kayak gini semua. Oke, buat yang belum tahu, depannya Ayla baru ini terinspirasi dari Ayla Turbo Concept yang sempat dipamerin dulu. Grillnya sangat besar, vertikal kayak gini. Dari yang paling atas, hitam gloss dengan list chrome yang nembus langsung ke dalam lampunya. Dan khusus varian R, ada lubang-lubangnya di sebelah kiri kayak gini. Housing fog lampnya juga sekarang kelihatan luar biasa agresif gini nih. Detail lampu depannya, lampu kecilnya LED strip yang ini, lampu besarnya halogen projector, lampu jauhnya halogen di luar proyektornya, dan lampu sein plus fog lampnya juga halogen. Sampingnya, secara keseluruhan masih mirip banget sama Ayla sebelum ini, kecuali di satu bagian yang ini, spionnya. Khusus varian R dan R Deluxe dapat bentuk spion yang baru ini, yang diturunin langsung dari Xenia dan Terios, yang emang jadi kelihatan gede kalau di Ayla yang kecil gini. Setiap varian lainnya masih pakai spion lamanya ini. Velgnya juga baru, tetap 14 inci dan dengan ban 17565 R14, tapi desain dual tone-nya sekarang diambil dari Sigra yang varian R. Not bad lah. Oh, dan varian R Deluxe harusnya dapat stiker gini di atas fender depannya, tapi nggak ada nih di unit yang kita coba. Mending gini sih, nggak terlalu rame ya kelihatannya. Sisanya sama kok. Handle pintunya masih yang model cepol kayak gini. Pilar B-nya udah dihitamkan dan dari varian X sudah dapat talang air kayak gini. Belakangnya sebenarnya masih mirip kayak Ayla yang dari tahun 2017 dulu. Yang paling bedain sih lampunya, yang sekarang kacanya dibuat transparan gini, jadi bagian dalamnya cenderung lebih kelihatan ketiga dimensiannya. Dan bumper bagian bawahnya juga meski sekilas kelihatan sama, yang cenderung agresif dengan panel hitam di kiri kanannya itu, tapi sekarang yang bagian bawah, di bawah nomor platnya, panel tambahannya berubah. Sekarang hitam doff campur hitam gloss gini, nggak ada lagi body colornya. Knalpotnya juga varian R dapat chrome yang lebih besar gini ya. Sisanya tetap dapat spoiler belakang, wiper belakang, list chrome di bawah jendelanya, dan emblem yang super rame itu. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya, dan lampu remnya LED yang bagian luar aja ya, tapi yang nyala. Sedangkan sisanya halogen semua. 3.
ketiga, interior lebih modern. Dibanding Ayla 2017 dulu, ubahan kabin Ayla 2020 ini emang gak terlalu banyak. Paling kelihatan sih jelas fascia tengahnya itu. Sekarang, kayak Agya dan kayak Xenia juga, dibikin jadi satu frame panjang vertikal yang menyambungkan ventilasi AC, head unit, dan kontrol AC digital barunya. Bentuk dashboard overallnya sih masih sama ya. Bahan full plastik yang terkesan desainnya langsung putus gitu dari ujung kiri dan kanan dashboardnya pas ke door trim. Begitu juga setirnya yang belum dilapis bahan kulit di varian tertinggi sekalipun. Yang beda lagi, panel instrumen clusternya jenis font yang dipakai sedikit berubah jadi kayak gini, dan motif jok yang dipakai juga sedikit berubah, tapi tetap pakai bahan kain kayak gini yang kombinasiin warna hitam dan garis-garis merah. Bedanya sama interior Agya apa? Paling gampang, lihat konsol tengahnya. Di Ayla ditambahin panel konsol tengah kayak gini yang nggak ada di Agya. Tapi di jok belakang, seperti biasa, di Ayla headrestnya hanya di kiri dan kanan aja. Nggak ada headrest tengahnya. Soal kualitas ya standar LC GC lah. Beberapa panel kayak di bawah fascia tengah ini masih flexing banget kalau kita goyang-goyang. Begitu juga konsol tengah ini. Tapi yang lumayan, di pintu depannya udah dikasih bahan kain sedikit kayak gini nih. Sedangkan yang pintu belakang masih plastik semua. Detail lainnya, panel transmisinya ada backlightnya nih kalau lampunya dinyalain. Begitu juga tombol audio di setirnya. Sedangkan yang kontrol jendela yang ada backlightnya hanya tombol jendela driver aja ya. Tapi gimana rasanya duduk dalam kabin? Pintu depannya kerasa cukup berat nih sebenarnya. Dan suara ditutupnya juga cukup solid sih kalau dibanding sama pintunya Brio atau Datsun Go. Nampak ke dalamnya masih cukup rendah dan sangat gampang ya. Nah, posisi duduknya Ayla ini termasuk luar biasa tinggi. Mungkin ini posisi duduk yang paling familiar sama mayoritas orang Indonesia yang pertama kali belajar mobil naiknya Avanza Xenia. Karena emang berasa mirip gitu. Efeknya emang visibilitas keluar jadi oke. Tapi buat nyetir relax agak kurang enak dan kurang ergonomis sih menurut kita. Lanjut, jok driver pengaturannya hanya slide dan recline aja. Ketinggiannya nggak bisa diatur naik turun ya. Yang penumpang depan juga sama persis. Headrestnya masih nyatu nih langsung sama joknya. Sebenarnya sih kita nggak masalah sama headrest yang nyatu. Toh Mercy CLA yang 1 miliar aja headrestnya nyatu. Tapi yang kurang kita suka di sini adalah headrestnya yang terlalu pendek. Ini kita yang tingginya 173 cm aja. Kalau kepalanya sandaran udah ketusuk sama ujung atas headrestnya gini. Dan ini juga bikin nyetir sambil sandaran kepala kita jadi ngedanga gini. Buat kalian yang tingginya 160-an cm atau kurang, mungkin malah pas sama headrestnya ini. Tapi kalau yang di atas 170 cm, posisi jok headrest fixnya Brio bakal berasa lebih pas. Tapi soal ruang kepala sih masih termasuk luas ya di sini. Buat sandaran di tengah sebenarnya ada konsol tengahnya, tapi posisinya tergolong terlalu rendah dan tangan kita juga jadi turun banget kalau nyender gini. Dan ini pendek juga jadi nggak bisa dipakai buat sandaran sambil pegang setir. Sedangkan sandaran tangannya di pintu agak kecil dan plastik ya, jadi agak keras. Seatbeltnya sayangnya juga nggak bisa diatur naik turun, dan setirnya sayang banget juga nih posisinya masih fix alias nggak bisa kita bikin naik turunin. Dan posisinya juga terlalu dekat sama dashboard. Sekali lagi ini bakal bikin kurang nyaman buat kalian yang tingginya di atas 170-an cm. Buat sandaran kaki kiri driver nggak ada gundukan atau pad plastiknya ya, tapi ruang geraknya masih cukup luas sih. Detail yang di depan, spion tengahnya sayangnya belum ada pengaturan day and night manual. Jadi kalau silau harus kita naik-naikin sendiri cari posisi yang nggak kesilauan. Lampu kabinnya hanya ada satu aja di depan sini. Pegang tangan plafonnya pakai yang model fix gini ya, nggak bisa dilipat. Dan yang di sisi driver nggak ada. Dan sun visornya kerasa cukup tipis. Dan di kiri kanan sama-sama nggak ada card holder atau kacanya sama sekali. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya berasa lebih ringan, tapi nggak berlebihan ringan sih. Suara nutupnya juga cukup solid kok. Sudut bukanya termasuk luas juga, dan karena atapnya nggak menekuk, jadi kepala kita nggak perlu nunduk pas masuk ke dalam. Nah, posisi duduk di belakang sini lebih tinggi dibanding yang di depan, tapi yang enak adalah feel super leganya, yang kerasa banget kalau duduk di belakang sini. Nggak bakal disangka nih, padahal mobilnya sekecil gini. Ini biasanya sering bikin orang kaget waktu pertama kali masuk ke kabin belakangnya Ayla atau Agya. Biasanya pada bingung, kok mobil kecil ini bisa luas ya? Dan feel leganya ini juga kebantu sama bagian atas jok depan yang pendek dan kecil gini sih. Nice. Oh, dan jok ini juga beda sama Ayla yang pertama banget keluar dulu tahun 2013. Sebenarnya dari sebelum facelift yang pertama juga udah dibuat lebih tebal dan lebih empuk kok. Nah, tapi emang buat kalian yang tingginya di atas 175 cm, dudukan joknya ini mungkin berasa agak rendah. Sebenarnya sih masih oke buat perjalanan pendek, tapi kalau buat perjalanan panjang mungkin bikin pengen agak selonjor duduknya. Joknya tentu fix ya, nggak bisa digeser maju mundur. Tapi ini aja ruang kakinya udah termasuk sangat-sangat luas. Mantap.
ruang buat gerak sepatunya juga termasuk lega. Nah, headrestnya yang kiri dan kanan adjustable ya, tapi yang di tengah nggak ada nih. Sudut sandaran joknya fix alias nggak bisa diubah, cukup santai buat perjalanan pendek, tapi kalau jalan jauh mungkin agak kurang berbahaya. Ruang kepalanya masih termasuk aman meski nggak luas-luas banget. Buat sandaran tangan di pintu belakang juga panelnya termasuk kecil dan plastik ya, jadi agak keras. Dan sewajarnya di harga segini juga nggak ada armrest di tengah joknya. Oke, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya kakinya perlu agak ngelipat karena konsol tengahnya ini. Dan pas udah di tengah juga kakinya perlu ke kiri kanannya karena gundukan di lantai tengahnya itu. Tapi enaknya, dudukan jok tengah sini termasuk sangat empuk nih. Dan nggak lebih tinggi juga dibanding kiri kanannya. Begitu juga buat sandarannya yang malah lebih empuk lagi. Tapi yang jadi catatan, karena lebar mobil ini sangat kecil, jadi meskipun duduk di tengah enak, tapi kalau buat duduk bertiga orang dewasa semua, udah pasti sempit banget. Mungkin kalau anak kecil semua bakal pas kali ya. Dan karena nggak ada headrestnya, jadi kalau kalian tingginya di atas 160 cm aja, udah pasti kepalanya ngedanga. Dan seatbelt tengahnya juga di sini 2 titik. Detail yang di belakang, pegangan tangan plafon kiri dan kanannya sama-sama model fix ya, nggak bisa dilipat. Dan juga nggak ada gantungan bajunya. Nggak ada lampu kabin tambahan juga sayangnya di belakang, jadi cuma ada di depan aja. Dan sewajarnya di harga dan ukuran segini sih, di belakang nggak ada ventilasi AC tambahan. 4. Bagasi dan storage. Kayak sebelumnya, sayangnya belum ada tombol atau handle khusus di belakang buat buka bagasinya Ayla ini. Harus muter kunci kayak gini, atau harus dari depan pakai tuasnya kayak gini. Kapasitas bagasi sendiri sebenarnya termasuk lumayan besar buat ukuran mobil yang panjangnya cuma 3,6 meteran. Tapi sebesar-besarnya juga tetap terbatas banget lah ya, mengingat mobilnya emang kecil gini. Bibirnya meski luas di atas, tapi agak menyempit di bagian bawahnya. Tapi untungnya masukin barang lebar kayak gini masih muat sih. Lantainya termasuk cukup rendah dari tanah, jadi kalau mau angkat barang yang berat nggak terlalu sulit. Tapi lantai bagasinya ini emang agak ke dalam ya. Jadi ada jedanya antara lantai ke bibir bagasinya. Jadi kalau mau keluarin barang harus diangkat dulu. Oh, dan kayak Agia juga, di ujung bibirnya ini nggak dapat cover plastik. Detail bagasinya udah dapat parcel shelf nih alias boot cover ini buat nutupin barang kita yang ada di dalam bagasi. Jadi nggak bisa diintip dari luar. Meski emang ini cuma ditahan tali di satu sisi aja kayak gini ya. Ini kalau kita lepas jadi bisa naruh barang di atasnya. Dan kalau dilepas total kayak gini, jadi bisa masukin barang yang lebih tinggi ke dalam. Di dalam bagasinya nggak ada lampu sayangnya. Di sebelah kirinya bentuknya kayak gini nih, kepotong sama cover shock breakernya. Dan di sini ada cantelan buat pasang net bagasi. Di sebelah kanan juga bentuknya kepotong sama cover shock breaker. Dan ini ada cantolan buat net bagasi juga. Sedangkan di bawah lantainya ada ban serep model full size yang pakai velg kaleng kayak gini. Tes koper. Nah, koper medium cabin size kita masih bisa diberdiriin gini nih tanpa lepas parcel shelf. Ditidurin, makan tempat segini. Sedangkan kalau diarahin keluar kayak gini nggak cukup ya. Koper raksasa kita kalau diberdiriin horizontal gini masih cukup tanpa lepas parcel shelf. Dan ternyata masih muat buat dibuat tiduran ke arah sini. Tapi kalau diberdiriin ke arah luar gini nggak muat ya, mentok di atasnya. Sedangkan diberdiriin kayak gini masih muat. Dan kalau dimasukin 2 koper, kurang lebih sisa ruangnya jadi tinggal segini aja. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasinya, kita bisa lipat jok belakangnya, tapi emang nggak bisa dipisah ya lipatnya. Nih pakai tuas di ujung sini, yang kiri dan kanannya harus kita dorong dan nanti joknya kelipat. Nah, jadi kalau jok ini kelipat, kita bisa masukin barang yang lebih besar. Tapi emang penumpang belakang langsung nggak bisa duduk ya. Dan sayangnya gundukan dari jok ini juga termasuk sangat tinggi. Jadi kalau mau geser barang ke depan harus kita angkat dulu. Dan ini pun joknya agak naik kayak gini, jadi barang kita gampang merosot. Dan mau tutup pintunya udah disediain handle di sisi kanan sini. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 5. Fitur cukup banyak. Nggak kayak Agia, Ayla emang nggak dapet tombol start stop mesin. Jadi kalau nyalain mobil tetap harus puter kuncinya. Tapi buat ukuran LCGC 160 juta sih ya not bad lah. List fitur antar variannya cek di daftar ini ya. Yang kita detailin khusus varian R Deluxe ini aja. Spionnya selain bisa diatur secara elektrik, sekarang bisa dilipat elektrik juga nih. Jadi tinggal klik tombol ini aja buat dilipat. Tapi ini nggak otomatis kelipat pas kita lagi kunci mobil ya. Tapi not bad lah, spion lipat elektrik di harga segini loh. Model kuncinya belum dapat yang baru kayak di Agia
Nostalgia TRD. Jadi masih sama kayak Ayla 2017 kemarin kayak gini. Yang baru lagi AC-nya. Sekarang digital kayak gini, digital aja ya, tapi tetap manual. Cuma ada layarnya jadi kelihatan lebih modern. Yang kanan buat naikin kipas dan yang kiri buat naikin suhunya. Ada fitur Max Cool yang kalau kita pencet otomatis langsung maksimal semua suhu dan kecepatan kipasnya. Ada buat buka tutup sirkulasinya juga, tapi nggak ada buat aliran angin ke kaki dan nggak ada defroster kaca depan atau defogger kaca belakang juga. Head unitnya juga baru, model 2 DIN layar sentuh gini, nggak ada tombol fisikal dan knob volume, adanya tombol kapasitif aja di sebelah kanannya. Yang bisa diputar ada radio, USB, dan Bluetooth ya. Oh, dan antenanya yang model tarik dipanjangin kayak gini. Sisanya sama kayak Ayla 2017 sih. Kayak ada tombol pengatur audio gini di setir sebelah kirinya. Power outletnya ada satu aja di depan sini, tapi ada satu USB port yang ngumpet di balik laci depan sini. Tuas fog lampnya terintegrasi sama tuas lampu utamanya ya. Sedangkan wipernya ada intermittent tapi non-variable. Dan yang keren ada auto rear wiper nih. Jadi wiper belakang bakal otomatis nyala 3 kali begitu wiper depan kita dalam posisi nyala dan kita masukin gigi mundur. Not bad. Ada auto off headlight juga. Jadi kalau kita lupa matiin lampu mobilnya waktu matiin mesin, lampunya bakal otomatis mati pas kita buka pintu drivernya. Sayangnya nggak ada auto locknya di sini. Jadi harus kita kunci sendiri ya pas mobilnya udah jalan. Begitu juga jendela drivernya hanya auto down aja. Jadi kalau naikin jendela harus ditahan, nggak bisa sekali tarik. Tapi ini keempat jendelanya udah power window ya. Dan switch power window di belakang juga nggak kayak tambahan kayak Ayla yang awal banget dulu. Jadi not bad lah. Instrumen clusternya standar lah di harga ini. Lampu orange baru nyala kalau kita nyalain lampu. MID-nya yang kecil ini isinya cukup lengkap. Ada indikator gigi, odometer, jam, trip A, trip B, konsumsi BBM rata-rata, dan indikator eco yang bisa dimati nyalain, dan sisa jarak berkendara. Oh, dan ada one touch triple turn signal juga. Jadi kalau kita toel sedikit tuas lampu seinnya bakal kedip 3 kali. Gimana, not bad lah ya buat sebuah LCGC. 6. Sekarang ada ABS. Oke, yang paling baru di Ayla ini khusus varian R dan R Deluxe sekarang ada rem ABS-nya dan EBD-nya. Buat yang belum tahu, ABS artinya Anti-Lock Braking System. Jadi kalau kalian ngerem mendadak injak remnya pol, bannya nggak bakal ngunci, jadi masih bisa dikontrol. Sedangkan EBD adalah Electronic Brake Force Distribution yang ngebagi distribusi rem lebih merata sesuai kebutuhan. Kalau digabung, ini selain bisa memperpendek jarak ngerem, juga bisa ngebantu ngerem sambil nikung gini atau ngerem di medan yang licin. Oke lah, rem depannya cakram ventilasi dan rem belakang tromol. Sedangkan kalau cari stability control jelas nggak ada lah ya. Masih cukup wajar kok di mobil harga segini sebenarnya. Lanjut, varian 1200cc dapat stabilizer di suspensi depan dan suspensi belakangnya juga buat bantu mobil lebih stabil pas nikung-nikung. Dan yang cukup keren, varian R ke atas dapat kamera mundur nih. Standar sih, nggak bisa pakai belok-belok waktu belokin setir, tapi not bad lah di mobil harga segini. Varian 1000cc X ke atas juga dapat sensor parkir 2 titik kayak gini yang masih warna hitam. Nah, airbagnya ada 2 di depan, tapi ini cuma varian 1200cc aja yang dapat. Varian 1000cc belum ada airbagnya. Begitu juga kunci dengan immobilizer ini baru didapat di varian 1200cc aja. Sayangnya nggak kayak Agya, jok belakang Ayla belum dapat titik isofix buat jok bayi ini. Begitu juga kayak yang tadi kita bilang, seatbelt tengah penumpang belakangnya masih 2 titik dibanding 3 titik yang di Agya. 7. Performa dan konsumsi. Ayla ada 2 pilihan mesin kayak Agya juga, 1000cc 3 silinder, tapi kalau berdasarkan spesifikasi di Daihatsu, ini non VVTi ya, kayak mesin 1000cc waktu Ayla pertama keluar dulu. Tenaganya 64 HP dan torsinya 89 Nm. Tapi yang kita pakai ini mesin yang 1200cc-nya, 4 silinder yang tentunya jauh lebih minim getaran. Tenaganya 87 HP atau 88 PS dan torsinya 108 Nm. Pilihan transmisinya khusus varian D dan D+ cuma ada manual 5 percepatan aja. Sedangkan setiap varian lainnya ada manual 5 percepatan dan otomatis torque converter standar 4 percepatan. Dan tentunya semua penggerak roda depannya. Soal akselerasi emang termasuk bagian yang kurang bisa dibanggain sih. 0-100 km/jam butuh sekitar 14 detikan. Tentunya mirip Agya 12 juga lah ya. Tapi dibanding Ayla 1000cc jauh banget lebih kenceng. Tapi emang dibanding Brio tertinggalnya masih cukup jauh sih Ayla ini. Tapi Ayla ini emang jelas bukan soal top speed lah ya, tapi soal gimana rasa mesinnya ini kalau kita pakai sehari-hari. Respon tarikan bawahnya waktu baru jalan emang gak segalak Ayla yang 1000cc, karena karakter 3 silinder yang emang lebih agresif di bawah dibanding mesin 4 silindernya Ayla yang 1200cc ini. Tapi ini masih termasuk cukup agresif juga kok, dan feel mesinnya juga berasa lebih halus yang 4 silinder ini, gak kasar kayak yang di 3 silinder 1000cc. Dipakai di keadaan stop and go juga masih sangat mudah buat nempel-nempel
nempel sama mobil depan, misalnya di kemacetan gitu. Kalau injek gas lebih dalam dari kecepatan rendah juga feel-nya lebih langsung berasa di 1000 cc dibanding di yang 1200 cc ini. Yang beda baru berasa banget begitu kita injek gas lebih dalam di kecepatan medium, misalnya di kecepatan 40 km per jam atau 60 km per jam. Dibanding di yang 1000 cc yang tenaganya udah berasa lemah banget di kecepatan segitu, di Ayla 1200 cc ini tenaganya berasa masih sangat bisa keep up kalau kita berakselerasi dari kecepatan segitu. Dan makin berasa lagi kalau kita kickdown sampai ke kecepatan tinggi di atas 100 km per jam. Ayla ini berasa jauh lebih sanggup dibanding yang 1000 cc nya. Meski tetap berasa lebih berat sih dibanding Brio CVT gitu ya, yang masih cukup enteng di kecepatan segitu juga. Dan tetap masih diingat kapabilitasnya Ayla ini sih, kecepatan maksimum ini udah mentok di 150-an km per jam aja. Tapi sekali lagi, pakai LCGC gini kan bukan soal akselerasinya berapa cepat dan bisa seberapa cepat maksimalnya kan, tapi buat pemakaian hariannya. Dan emang benar, buat nanjak berat atau kalau mobilnya diisi full deh, mesin NR ini sama sekali nggak ada masalah. Not bad lah. Konsumsi BBM-nya juga jadi salah satu mobil paling irit yang pernah kita tes. Buat konsumsi kombinasi setelah kita tes di 350-an kilometer, kita masih dapat angka konsumsi di atas 13,6 km per liter. Ini masih di bawah Ignis AMT atau Brio CVT. Tapi tentunya termasuk masih sangat irit dan gimana pun kita cara bawanya, ini sulit buat dibikin boros. Begitu juga kalau kita jalan konstan eco driving, kita masih dapat di atas 26 km per liter. Apakah lebih boros dibanding 1000 cc? Sebenarnya di mayoritas kondisi justru lebih irit yang 1200 cc ini kok. Apalagi kalau rute harian kita lebih banyak yang butuh jalan kecepatan medium dan kecepatan tinggi. 8. Gimana rasanya? Nah, gimana nih rasanya salah satu mobil paling murah di Indonesia? Well, kalau kalian udah pernah nyobain Ayla yang dulu pertama banget keluar di Indonesia, terus beranggapan mobilnya luar biasa keras dan kasar, nah sebenarnya dari yang facelift di tahun 2017 kemarin itu udah cukup diimprove kok. Suspensinya emang sekarang juga masih tergolong keras, tapi minimal rasa gedebuknya di dalam kabin gak terlalu parah berkat velgnya cuma 14 inci, jadi bannya bisa agak tebel. Dan agak kerasnya ini juga membantu banget kalau Aylanya diisi penumpang penuh, karena kita isi berlima pun suspensi belakangnya nggak terlalu turun dan nggak mantul-mantul kok di kecepatan tinggi. Tapi emang kestabilan kecepatan tingginya nggak sebaik Brio ya jelas. Feel limbung atau mobil yang agak kayak mengambang masih berasa banget pas kita udah jalan di atas 120 km per jam. Tapi tenang, ini masih lebih baik dibanding Renault Kwid Climber yang sebelumnya kita review. Dari segi handling, Ayla ini perlu diakuin butuh improvement yang cukup banyak. Body rollnya di kecepatan medium sangat berasa dan di kecepatan tinggi termasuk cukup menakutkan. Badan kita bakal gerak banyak banget kalau kita bermanuver kencang. Tapi kita lebih concern sama feel beloknya yang lebih nggak berasa. Muter setirnya sebenarnya udah lebih ringan dibanding Ayla 1000 cc yang pertama banget dulu. Tapi tetap aja, coba kalian abis bawa Ayla ini ganti coba nyetir Brio yang baru, pasti langsung berasa gimana rasanya nyetir Brio, ngasih confidence lebih buat bermanuver pas jalan kencang. Ya emang sih Ayla ini lebih mementingkan kepraktisan. Toh feedback gerakan bannya nggak terlalu kerasa sama driver waktu belokin setir, karena emang rasio steeringnya dibuat besar banget dengan lock to lock rasionya yang jauh. Bahkan radius putarnya aja cuma 4,5 meter. Emang gak ngasih rasa yang biasa dibilang fun to drive, tapi kita gak pernah berasa sepede ini buat lewatin jalan yang super kecil. Entah lewatin gang atau buat nyelip-nyelip mobil, ini jadi kayak spesialisnya si Ayla. Nah, jadi dari suspensi dan rasa nyetirnya, Ayla lebih memprioritaskan buat kemudahan dan utilitas ya, dibanding rasa menggugah atau menyenangkan pas dibawa. Soal kekedapan kabin, suara ban yang masuk sebenarnya termasuk cukup minim buat harga segini dan lebih baik dibanding Brio lah. Meski suara mesinnya termasuk kedengeran banget kalau jalan di atas 70 km per jam dan konstan 100 km per jamnya juga di 3000 rpm, jadi udah pasti kedengeran banget dalam kabin. Apalagi kalau kita kickdown, sangat-sangat tembus suaranya. Getaran mesin juga masih sedikit berasa waktu mendekati idle. Tapi semuanya ini jauh lebih baik dibanding Ayla yang di awal dulu yang 1000 cc. Overall sih, Ayla yang sekarang ini nggak bisa kalian samain lah sama Ayla yang zaman dulu yang awal banget dan 1000 cc. Suspensinya membaik, setirnya membaik, peredaman kabinnya membaik, dan improvementnya termasuk cukup jauh. Tapi tetap aja, kalian nggak bakal tertipu kok pas naik ini. Emang masih berasa naik mobil harga terjangkaunya. 9. Detail-detail lain.
Kayak di setiap LCGC lainnya, di jendela belakang dan di kap bensinnya ada tulisan oktan minimum yang dipakai RON 92 kayak Pertamax dan sejenisnya. Tapi ini lebih untuk mematuhi regulasi LCGC aja sih ya, jadi bukan untuk kebutuhan spek mesin. Lanjut, Ayla pakai wiper model batang kayak gini dan tentunya washernya masih model satuan gini yang belum tersebar rata. Dan buat kalian yang bingung nyariin dongkraknya ada di mana sih? Nih, ada di bawah jok penumpang depan yang ditutupin kayak gini. Tinggal kalian puter gini aja buat keluarin, dan kalau masukin lagi juga jangan lupa diputer lagi biar kekunci nggak goyang-goyang di jalan. Kayak kembarannya Toyota Agya, Daihatsu Ayla ini juga dirakitnya di pabrik Daihatsu di Karawang ya, dan tetap jadi salah satu mobil di Indonesia dengan konten lokal terbesar. Dan Ayla juga dapat gratis biaya jasa servis sampai 50.000 km atau 2,5 tahun pertama. 10. Kesimpulan review. So, Daihatsu Ayla, siapa sih yang cocok pakai ini? Well, dibanding mobil termurah lainnya kayak Agya dan Brio Satya, harga varian termahalnya Ayla ini cukup jauh lebih murah dibanding varian termahalnya dua mobil tadi. Dan ini cocok buat kalian yang lagi nyari mobil pertama dan selisihnya 8-10 jutaan lebih murah, berarti banget buat kalian. Mesinnya emang nggak kenceng, tapi cocok buat berbagai kondisi dan dipakai buat lewatin tanjakan curam atau isi keluarga penuh, sama sekali nggak ada masalah. Dan kita yakin buat para pembeli mobil pertama, hal itu jauh lebih penting dibanding angka 0-100 km per jam atau kecepatan maksimalnya. Apalagi kabin belakangnya selalu mengejutkan orang, bisa segitu luasnya padahal ukuran mobilnya super kecil. Begitu juga soal keiritan, emang gak seirit Brio, tapi ini pun masih jadi salah satu mobil paling irit yang pernah kita bawa. Kalau ditanya kenapa harus ambil Ayla ini dibanding Agya, well, satu-satunya jawaban sebenarnya cuma karena Ayla ini lebih murah aja. Bahkan dibanding varian 12G-nya Agya, itu masih murahan varian 12R Deluxe-nya Ayla ini loh. Dan kalau dibanding varian itu, fitur Ayla tergolong jauh lebih banyak. Begitu juga dibanding Brio Satya ACVT, fitur yang didapat di Ayla ini lebih banyak. Kalau kalian cari fitur yang lebih banyak lagi dan rela ngeluarin kocek sedikit lebih banyak, Agya TRD sebenarnya sih lebih cocok ya buat kalian. Atau kalau tinggi badan kalian di atas 170 cm atau badan kalian besar, atau kalian lebih senang rasa berkendara yang lebih mature, nah Brio Satya bakal lebih cocok buat kalian. Oh, dan saran kita, kalau kalian mau ambil Ayla, pilih yang minimal bermesin 1200cc varian manapun. Mesin ini nggak lebih boros kok dibanding yang 1000cc, dan getarannya juga jauh lebih minim karena 4 silinder. Dan yang dapat tampang baru gini juga cuma yang 1200cc aja. Jadi kalau kalian ambil yang 1000cc, berasa kayak punya mobil yang umurnya udah agak tua. So, gimana menurut kalian soal Daihatsu Ayla ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah, klik like dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Car Indonesia supaya kalian video-video kayak gini lainnya. See you next time.